Bagi orang awam, uang hanyalah lembaran kertas dan kepingan koin yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam setiap transaksi ekonomi. Namun, orang-orang ekonomi cenderung memiliki pandangan yang lebih luas, sebab dalam ilmu ekonomi tidak hanya menjelaskan uang sebagai alat pembayaran saja dengan nilai tetap, tetapi nilai uang dipengaruhi oleh waktu atau yang disebut dengan time value of money atau nilai waktu dari uang. Nilai uang saat ini akan berbeda nilainya pada 1 tahun yang akan mendatang. Misalnya, kita memiliki uang sebesar 1 juta rupiah pada saat ini, maka nilai uang tersebut akan berbeda nilainya pada 1 tahun yang akan datang. Perbedaan nilai uang tersebut disebabkan oleh adanya inflasi dan faktor ekonomi lainnya yang mempengaruhi harga barang dan daya beli. Konsep dasar time value yaitu ada 4. Yang pertama, time value of money atau nilai waktu dari uang merupakan suatu konsep finansial yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang lebih berharga dibandingkan dengan nilai uang dengan jumlah yang sama di masa mendatang karena potensi kapasitas penghasilan uang tersebut. Yang kedua yaitu jika nilai nominalnya sama, uang yang dimiliki saat ini lebih berharga daripada uang yang akan diterima di masa yang akan mendatang. Yang ketiga yaitu lebih baik menerima 1 juta sekarang daripada menerima uang yang sama 1 tahun lagi. Yang terakhir lebih baik membayar 1 juta 1 tahun lagi daripada membayar uang yang sama sekarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang time value of money. Time value of money di sini memiliki ruang lingkup, di mana ruang lingkup time value of money ini ada 6 bagian. Yang pertama ada nilai yang akan datang, yang kedua nilai sekarang, yang ketiga ada nilai yang akan datang dari anuitas, keempat nilai sekarang dari anuitas, dan yang kelima ada anuitas asuransi hutang, serta yang terakhir ini ada anuitas cadangan penggantian. Di pembahasan yang terakhir di poin ke-6 ini yaitu anuitas cadangan penggantian ini yang menjadi fokus penjelasan dari kelompok kami, di mana anuitas cadangan penggantian ini akan dijelaskan secara detail oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian anuitas. Anuitas adalah sejumlah uang yang dibayar atau diterima secara periodik dengan jumlah yang sama dan jangka waktu tertentu, atau rangkaian pembayaran uang yang tetap jumlahnya selama jangka waktu tertentu yang setiap pembayarannya terjadi pada akhir tahun. Yang dimaksud dengan suatu rangkaian tersebut ialah sistem cara penerimaan atau pembayarannya tetap yang dilakukan secara berkala pada jangka waktu tertentu. Contohnya seperti bunga yang diterima dari obligasi atau dividen tunai dari suatu saham preferen. Sekian dari saya, terima kasih. Menjelaskan tentang sifat anuitas ada 3. Jumlah pembayaran tetap atau sama, equal payments, jarak periode antar angsuran sama atau equal periods between payments. Yang ketiga, pembayaran pertama dilakukan pada akhir periode pertama in area. C. Pengertian dan rumus anuitas min cadangan penggantian atau sinking fund. Anuitas min cadangan penggantian A adalah jumlah yang harus diinvestasikan setiap periode pada tingkat bunga I untuk mencapai jumlah yang diinginkan pada akhir periode N. SFF digunakan dalam penilaian dengan pendekatan pendapatan min untuk menghitung cadangan penggantian.
sini saya akan menjelaskan tentang contoh anuitas cadangan penggantian atau sinking fund, di mana contoh tersebut adalah nilai tanah pada saat ini adalah 250 juta dan kenaikan tanah per tahunnya yaitu 8%. Kemudian nilai tanah tersebut berganti menjadi 630 juta. Dan cara penyelesaiannya adalah di mana 1,08 N sama dengan 600 juta dibagi 250 juta. 0,N sama dengan 2,25. Sini saya akan mencari nilai N di mana A log B sama dengan log B per log A, di mana N sama dengan log 2,25 dibagi log 1,08, dan nilai N-nya sama dengan 0,401401 dibagi dengan 0,033424, dan nilai N-nya adalah 12. Jadi di sini nilai N-nya sudah ketemu, yaitu nilai 12. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.